Itu saya nggak bisa bercerita dengan kalimat gimana ya, saya harus menerangkan. Tapi sangat luar biasa indah, tiba-tiba saja dari kejauhan melihat hewan-hewan yang berjalan ya bersama-sama berarak-arak, lalu kita bisa mendekati. Di situ itu dibatasi juga dengan pantai-pantai yang sangat berpasir putih, sangat putih Pak, ya. Sangat bersih. Jadi menyatunya gunung, lalu savana yang luas itu, ditambah lagi laut yang sangat berpasir putih itu, semuanya akan ketemu dan pasti senang dan sehat. Jawa Timur itu memang hebat, ajaib. Ya sedikit yang kita pertimbangkan adalah tidak bisa cepat pulang. Selamat datang di kanal podcast Pariwisata Indonesia. Kanal podcast ini dikelola oleh IINTOA atau Indonesia Inbound Tour Operators Association, menampilkan perbincangan seputar industri pariwisata Indonesia yang mencakup informasi, promosi destinasi, fakta, dan berbagi pengalaman industri dari para praktisi dan pakar pelaku industri pariwisata. Dan saya, Yongki Adiasa. Pada episode ini, kami menampilkan promosi dan informasi seputar destinasi wisata Provinsi Jawa Timur. Pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2000-2024, kawasan wisata Gunung Bromo masuk dalam 10 destinasi pariwisata prioritas. Untuk hal tersebut, mari kita simak bincang-bincang pariwisata bersama narasumber Bapak Sinarto Eskar MM, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur. Selamat pagi Pak Sinarto, apa kabar Pak? Pada kesempatan ini, izinkan saya menyapa Bapak sebagai Bapak Sinarto atau Bapak Kadis. Terima kasih Pak Yongki, selamat pagi. Jadi kami sangat bahagia, sangat senang pagi hari ini bisa bincang-bincang sama Pak Yongki. Untuk nama saya cukup Pak Sin aja Pak. Pak Sin? Ya, baik, kalau Pak. Kalau di Jawa Timur Pak Sin, kalau wilayah tengah biasanya suka nama belakang Narto. Nah, saya ambil yang dari Jawa Timur Pak Sin. Baik Pak. Terima kasih Pak Yongki. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih. Yang pertama tentunya saya sampaikan salam, apresiasi terhadap semua pemirsa yang kali ini bisa bincang-bincang atau mengikuti diskusi kami dengan Pak Yongki. Ini satu kesempatan yang menarik karena Jawa Timur memang salah satu daerah yang diinginkan pemerintah pusat menjadi perhatian kepariwisataan untuk bisa ditingkatkan. Ya hal itu saya pikir rezeki bagi kami
Dan tentunya kami berpikir supaya bisa rezekinya Indonesia. Karena di Jawa Timur banyak potensi destinasi yang menurut kami itu bisa dimajukan dan bisa ditawarkan pada pasar global. Ada Bromo, Tengger, Semeru, ada Ijen, ada Selingkar Wilis, ada kawasan religius wilayah utara, Limawali, dan sebagainya. Saya pikir ini menjadi satu keuntungan kalau pemerintah pusat lalu berpikir tentang Jawa Timur. Ibu Gubernur sangat menyambut serius dalam hal ini, sehingga banyak program yang direncanakan provinsi selain hasil daripada diskusi pembangunan di Jawa Timur juga mendukung pikiran-pikiran pusat. Begitu Pak Yongki. Terima kasih. Terima kasih Pak Sin. Pada kesempatan diskusi kali ini, saya ingin mengajak para pemirsa dan pendengar untuk mendapatkan penjelasan mengenai manfaat perkembangan pariwisata Jawa Timur setelah kawasan Gunung Bromo ditetapkan sebagai destinasi prioritas. Silakan Pak Sin. Terima kasih Pak Yongki dan pemirsa. Tanda-tanda daripada manfaat ke depan itu adalah euforia dari masyarakat yang ada di sekitar Bromo dan sampai berdelineasi ke wilayah-wilayah Malang Raya, lalu lagi Surabaya sendiri sudah merasa terdampak walaupun masih dalam perencanaan yang ada di Perpres. Mengapa begitu? Perjalanan menuju ke Bromo itu mulai dari, kalau itu lapangan terbang dari Juanda, itu bisa sampai ke sana. Pasti yang namanya perjalanan orang itu membawa rezeki. Lalu lagi ada overland dari wilayah Malang Raya, dari Batu, dan itu pergerakan dari wilayah barat, itu juga akan ke sana. Yang dari timur, overland dari Bali ke Banyuwangi ke Bromo juga begitu, termasuk dari Madura. Maksud saya adalah manfaat daripada pengembangan BTS ke depan secara rezeki akan menyebar yang ada di Jawa Timur. Nah, itu yang menjadikan kami berpikir bahwa kegiatan itu akan menguntungkan. Dan juga di Perpres 80 itu juga ada satu keinginan serius dari pemerintah pusat melakukan perbaikan tentang aksesibilitas, amenitas, dan juga pengembangan atraksi. Dari Surabaya ke Bromo itu sekarang itu nyaman di jalan. Karena dengan adanya tol yang menyambungkan sudah sampai di Probolinggo, itu kecepatannya teratur dan kanan kirinya itu terlihat itu keindahan alam Bromo dari jauh, sebelahnya ada penanggungan, itu menarik, itu menarik. Sehingga tidak lebih dari 2 jam, bisa jadi 1,5 jam kita sudah sampai di Ngadisari, lalu di situ bisa kita mulai mengenal bagaimana orang-orang Bromo menyapa, dan kita bisa menikmati yang namanya udara Bromo yang segar. Lalu yang kedua, Pak Yongki, yang jelas perubahan juga kita rasakan di amenitasnya. Ya, tadi saya sampaikan bahwa bagaimana teman-teman di sana lalu mengelola homestay, mengelola hotel, sekarang berjajar restoran-restoran bagus. Kalau itu dari arah Probolinggo, itu banyak yang berdiri. Dan juga ada atraksi-atraksi untuk pelayanan anak-anak juga ada di situ, ruang terbuka dengan view yang luar biasa. Kalau dari Kabupaten Pasuruan juga begitu. Itu untuk penyuka sepeda, itu banyak melalui situ karena apa? Ketinggian untuk perjalanannya tidak terlalu tinggi, langsam, tapi alamnya kanan kiri penuh dengan pohon-pohon berbuah. Ini saya pikir sangat menarik. Dan model-model rumahnya kelihatan sudah diinginkan oleh Pak Bupatinya, sehingga ada keindahan-keindahan yang diberikan. Lalu lagi ke depan ketika ada keinginan menambah atraksi baru, kayak jembatan kaca, lalu kita juga ingin mendirikan adanya satu ruang-ruang untuk mereka yang ingin belanja produk-produk kreatif, ya, membuat sebuah galeri yang terintegrasi dengan perpustakaan yang bisa mengekspos bagaimana Bromo punya cerita
Panglawu tentang edukasi kebudayaan di sana, orangnya yang sangat jujur, orangnya yang sangat baik-baik, santun-santun, semuanya akan terungkap di situ. Nah, disitulah saya pikir nanti akan terlihat sekali perubahan-perubahan yang sebelumnya belum ada dan insya Allah ke depan akan ada. Pelayanan transportasi daripada Damri yang sekarang aksesnya dari Batu itu juga sudah murah, Pak, sudah gampang. Tapi tentunya kita berpikir tidak akan merubah penghasilan orang sekitar Bromo yang sudah punya jeep yang bagus-bagus. Ini sebuah pilihan yang nantinya akan diberikan kepada teman-teman wisatawan. Dengan demikian, Pak Yongki, kami juga akan menyampaikan apresiasi, terima kasih kepada Kementerian PU yang telah menemani kami untuk merealisasikan Bromo Tengger Semeru sebagai prioritas nasional. Nah, memberikan bantuan-bantuan yang sangat bagus, PHJD, lalu homestay, dan sebagainya. Dari teman-teman Kemenparekraf, saya pikir juga sangat banyak menggelontorkan dana untuk DAK, melatih, membina, membuat program-program, memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Di sekitar Bromo Tengger Semeru itu juga berdiri yang namanya desa-desa wisata. Ini teman-teman dari Kementerian Pariwisata sangat tekun, sangat sabar menemani kami, dan selalu saja memberikan satu masukan-masukan baik, sehingga tata ruang desa wisata, lalu bagaimana produktivitas masyarakat di sekitarnya juga akan berubah untuk bisa melayani daripada sebuah kepuasan perjalanan wisatawan. Ada lagi yang sangat menarik ketika di sana ada atraksi musik. Mungkin teman-teman sudah mendengar, Jazz Bromo itu luar biasa. Ini juga memberikan satu khasanah, perubahan-perubahan yang ke depan akan ada. Saya mendengar lagi nih Pak Yongki, ya, Pak, dari arah Pasuruan, itu ada namanya daerah Wonokitri, itu juga akan membuat satu ruang pertunjukan, ya, tidak bersaing, tapi bersanding nantinya. Apabila di wilayah Ngadisari penuh, bisa masuk ke wilayah yang ada di Wonokitri, juga ada pertunjukan. Dan hotelnya juga sudah berkelas. Menginginkan yang homestay, yang santai ria, bisa melihat dan merasakan kenikmatan, tapi kalau ingin punya kenyamanan lebih, hotelnya sudah berkelas. Luar biasa. Terima kasih, Pak Yongki. Saat ini pandemi masih berlangsung, walaupun sudah mulai mereda. Mudah-mudahan setelah dibukanya border Bali sejak 12 Oktober lalu juga membawa manfaat bagi pariwisata Jawa Timur. Boleh tolong Pak Sin jelaskan berapa besar Pak dampak pandemi terhadap pergerakan pariwisata di Jawa Timur? Terima kasih Pak Yongki. Ini sebuah pertanyaan yang kalau kita jawab dengan ikhlas gitu kadang-kadang keprihatinan mesti muncul. Tapi nggak apa-apa. Yang namanya kehidupan itu memang kayak roda. Bisa di atas, bisa di bawah, bisa di samping, dan dimanapun bisa terjadi. Kalkulasi daripada kerugian saya pikir di semua sektor ada. Paling tidak, kalau kita merujuk pada dapat teman-teman BPS itu minimal ada 63%, bahkan lebih 63% daripada pergerakan wisatawan yang berkurang. Ya, kalau khususnya Bromo itu memang Pak, wisatawan mancanegara itu sangat berperan di Jawa Timur. Ketika lost border, perbatasan negara tidak bisa digerakkan, semuanya tertutup, jelas berpengaruh. Untuk wisatawan Nusantara itu berkurang banyak karena memang aturan-aturan yang semuanya sepakat bahwa kesehatan adalah lebih penting. Tetapi yang lebih hebat yang dapat kami sampaikan dalam forum ini, pengelolaan Bromo tentang penanganan COVID itu ternyata dapat prioritas dari teman-teman kabupaten kota. Itu terbukti ketika Ibu Gubernur mau datang ke wilayah Bromo melalui Ngadisari,
pengen melihat bagaimana pelaksanaan vaksin, tiba-tiba sulit mencari orang untuk dimanfaatkan sebagai contoh vaksinasi. Maksud saya, semuanya sudah tervaksin 100%. Nah, inilah yang menjadikan kami, ini semuanya sudah sepakat, memang Bromo harus kita dorong menjadi tempat wisata yang sehat. Nah, dari lemahnya, kurangnya pergerakan orang, saya pikir ini persoalan yang paling serius adalah menyesuaikan daripada aturan-aturan yang ada. Di dalam Inmendagri itu kalau level 3 nggak boleh, ya sudah kita taati. Tapi ketika 4 pintu itu ada yang sudah level 2, ya pada saat itu kita buka. KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup, itu sangat sepakat dan sangat konsisten. Bahkan dengan pendekatan digitalisasi mereka sudah lakukan. Bagaimana daftar ingin menikmati penanjaan melalui digital sehingga kapasitasnya terjaga. Ini sebuah penawaran era baru, keseriusan Bromo dikelola untuk kepariwisataan yang lebih menyehatkan. Dan bisa dikelola dengan baik. Semua masyarakat sepakat untuk sehat, semua masyarakat sepakat untuk menjaga kesehatan wisatawan. Termasuk kulinernya juga begitu, Pak Yongki. Menurunnya kunjungan mesti sangat luar biasa. Tetapi pendapatan masyarakat di sana memang ada yang juga penguatan dari agro bisnis. Ini tidak terganggu, bahkan meningkat. Nah, stabilitas ekonomi di sana tetap terjaga. Sehingga kalau nanti sudah selesai COVID, insya Allah peningkatan CHSE-nya yang didorong kementerian bisa kami terapkan dengan baik, karena tidak ada keluhan yang menyulitkan untuk berkembang ke depan. Terima kasih Pak Yongki. Baik Pak, cukup jelas apa yang disampaikan Pak Sin. Memang pandemi ini membuat pergerakan pariwisata menjadi tiarap, untuk tidak saya katakan lumpuh total. Mari kita menatap ke depan. Jawa Timur memiliki potensi pariwisata yang luar biasa. Alamnya ada Bromo, Ijen, Taman Nasional Meru Bertiri, dan banyak yang lain. Fun ada di Taman Safari, Jatim Park, dan lain-lain. Untuk sejarahnya, ada peninggalan sejarah terutama era Singosari. Pertanyaan kami, Pak, apa kiat-kiat dari Pemprov Jatim untuk mencuri start manakala sebentar lagi pandemi akan betul-betul berakhir, walaupun COVID masih akan berada di sekitar kita? Silakan Pak Sin. Terima kasih Pak Yongki. Nah, ini manfaatnya kami bisa diskusi melalui Intoa. Saya akan sampaikan kesiapan kami. Semoga nanti bisa tersebar kemana-mana Pak ya, hasil dialog kita ini. Ya. Pak Yongki, memang kami tidak diam. Kami ingin memanfaatkan yang namanya masa libur yang diinginkan oleh COVID. Nah, ini saya gunakan kalimat yang positif aja. Ya. Jadi kita memang diliburkan dari sisi fisik tidak ketemu, tidak berwisata, tapi pikiran kita dikasih kesempatan untuk berkembang dan lebih maju, mengelola, memperbaiki mana ada kelemahan dan ada kekurangan. Kami berharap paling tidak endemis sudah ada. Ya, kalau pandemi memang kita tetap aturannya nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau endemi masih bisa kita jalankan. Nah, dari situlah pelan-pelan kami kalkulasi sampai dengan tahun ini banyak yang namanya tata kelola yang sudah diperbaiki oleh teman-teman kabupaten kota. Mewujudkan CHSE, mengungkap daya tarik baru dengan atraksi yang semuanya punya kekhasan masing-masing, termasuk mengungkap kekuatan-kekuatan dari desa ke desa, sehingga lebih dari 500 desa wisata itu di Jawa Timur sudah muncul, dan kemarin ada penghargaan 6 besar desa wisata yang dinilai oleh kementerian untuk diberi satu penghargaan. Ini yang nantinya insya Allah menjadi oleh-oleh ketika kita tidak bergerak fisik, tapi mencoba untuk memperkaya pikiran-pikiran, mencari diversifikasi bentuk kepariwisataan di Jawa Timur. Oke, tadi Pak Kadis menyampaikan mengenai penguatan wisatawan Nusantara. Saya tahu ada sekurang-kurangnya 9 destinasi di Jawa Timur yang sangat disukai wisatawan mancanegara. Mungkin ada baiknya Bapak visualisasikan ke 9 destinasi tersebut agar wisatawan Nusantara juga ingin datang ke tempat tersebut. Saya ambil contoh,
misalkan banyak orang Indonesia berwisata ke Afrika untuk safari. Padahal kita punya Taman Nasional Meru Betiri untuk safarinya, Pak. Mungkin bisa tolong Pak visualisasikan bagaimana nih supaya wisatawan Nusantara juga tidak ke Afrika tapi ke Meru Betiri. Silakan, Pak. Terima kasih, Pak Yonggi. Memang peran media untuk menyampaikan nilai terbaik itu butuh kita maksimalkan. Ya, sehingga kami punya prinsip mengikuti pikiran orang-orang pinter, bagaimana lalu pentahelik itu bisa kita rangkul menjadi satu penguatan media siar daripada potensi pariwisata di Jawa Timur, termasuk hari ini. Di Ijen Banyuwangi, itu luar biasa. Dan kami sangat bisa bercerita karena memang kami menikmati, pernah melakukan perjalanan yang tidak terlalu panjang dari daerah kecamatan Licin di atas kota Banyuwangi, itu menyehatkan, tidak terlalu lama. Kalaupun pengen berlama-lama silakan karena udaranya bagus. Ya. Tapi kalau pengen cepat juga bisa. Aksesnya sudah bagus, apalagi sekarang sudah dikerjakan secara apik oleh Kabupaten Banyuwangi, pemerintah pusat juga Kabupaten Bondowoso. Itu menjadikan kita akan bisa cepat menikmati bagaimana indahnya dan sehatnya kita sampai di Blue Fire itu. Ya. Udaranya segar, masyarakatnya sangat ramah, makanannya murah, terjangkau dan bagus, karena kita awasi dengan teman-teman Dinkes untuk bisa di sana tetap sehat, dan juga ada peluang-peluang bisnis bagi siapapun yang ingin mengembangkan bisnis kepariwisataan di wilayah Ijen. Jadi nggak perlu jauh-jauh ke negara lain. Lalu lagi, kalau kami sedikit pamer aja lah, di Sumeneb itu ada yang namanya oksigen terbaik di dunia, Gi Iliang. Nah, ini yang kita akan coba dorong. Nggak perlu ke Afrika, jauh-jauh. Ya, di Jawa Timur aksesnya bagus, turun dari Bromo, lalu di situ ada Tanjung Tembaga, itu mempercepat perjalanan sampai di Sumeneb tidak lebih dari 2 jam. Kita bisa nanti nyabrang ke Pulau Gi Iliang, itu di situ akan menikmati oksigen yang luar biasa dan dibuktikan penduduknya banyak yang sudah berumur di atas 100 tahun. Nah, betapa ini bisa kita nikmati datang ke Jawa Timur. Lalu lagi, Bapak, kalau kita ingin menikmati bagaimana yang namanya savana yang luar biasa di wilayah Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, itu terbentang luas daya tarik wisata hutan baluran, tapi sangat luar biasa indah. Tiba-tiba saja dari kejauhan melihat hewan-hewan yang berjalan ya bersama-sama berarak-arak, lalu kita bisa mendekati, walaupun tentunya akan tetap dijaga keselamatan kita. Di situ itu dibatasi juga dengan pantai-pantai yang sangat berpasir putih, sangat putih, Pak, sangat bersih. Jadi menyatunya gunung, lalu savana yang luas itu, ditambah lagi laut yang sangat berpasir putih itu, semuanya akan ketemu dan pasti senang dan sehat. Aksesnya gampang sekarang, aksesnya gampang, tidak ada yang sulit, keamanannya terjaga. Jadi banyak hal yang nantinya mungkin lain kali kita bercerita satu persatu ini Pak Yonggi, supaya bisa menyelesaikan cerita dengan baik. Ya, jadi penawaran kami adalah Jawa Timur itu memang hebat, ajaib. Ya, sedikit yang kita pertimbangkan adalah tidak bisa cepat pulang. Harus kalau ingin menyelesaikan keindahan, tahu tentang sejarah, tidak boleh sehari, minimal 3 hari, 2 jam dari Surabaya sampai di Madiun, 2 jam Surabaya sampai di Bromo Tengger Semeru, 2 jam sampai di wilayah kawasan utara, itu ada yang namanya kultur religinya luar biasa kuat. Ini nanti 3 hari akan mendapatkan alam yang indah, lalu makanan yang sehat, dan perjalanan yang menyenangkan. Saya pikir seperti itu Pak Yonggi. Udah datang ke Jawa Timur aja, nggak usah kemana-mana. Iya. Baik.
Kita beralih ke isu yang lain ya Pak ya. Saya ketahui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya dan Pelabuhan Tanjung Tembaga di Probolinggo menjadi destinasi unggulan bagi wisatawan kapal pesiar. Paling tidak masuk urutan top 3 bersama Padang Bay, Benua, Celukan Bawang, Jawa Tengah, Tanjung Mas, itu menjadi top 3 destinasi untuk kapal pesiar. Mengingat hingga saat ini belum ada aturan yang firm mengenai visa kunjungan wisata dan karantina bagi wisatawan asing, terobosan apa Pak yang telah dilakukan Pemprov Jatim? Mungkin bersama-sama dengan Pemprov Bali, Pemprov Jawa Tengah untuk mendesak pemerintah pusat juga sesegera mungkin menata aturan mengenai visa bagi wisatawan kapal pesiar. Jika belum ada, mungkin rencana ini menjadi inisiasi dari Pemprov Jawa Timur. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yonggi. Ini pertanyaan menarik dan sudah lama kami pikirkan. Kami tetap berkomunikasi memang secara perjalanan wisatawannya saya sampaikan ke Kementerian Pariwisata. Tapi untuk aksesnya kami sudah diskusikan dengan teman-teman perhubungan. Dan semuanya sangat setuju dan mendukung, bahkan sudah pelan-pelan melakukan progres untuk bisa mewujudkan cruise itu lalu bisa terintegrasi Bali, termasuk dari daerah-daerah lain. Makasih Pak. Tanpa terasa, waktu kita sudah menjelang selesai. Sebagai penghujung dari perbincangan kita pagi ini, silakan Pak Sin sampaikan pesan khusus kepada para pelaku pariwisata di Jawa Timur, khususnya para tur operator untuk mewujudkan Jawa Timur tetap menjadi salah satu destinasi unggulan untuk wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara. Silakan Pak. Terima kasih Pak Yonggi. Sebelum ke teman-teman bisnis pariwisata lebih luas, izinkan saya mengapresiasi terima kasih pada Pak Yonggi dan Intwa. Yang pertama itu, lalu yang kedua, teman-teman pelaku pariwisata bahwa Jawa Timur itu saya pikir pasar yang sangat bagus untuk pariwisataan. Penjenengan semuanya, saya mohon berkenan untuk terus melakukan penguatan, mengeksplor bagaimana lalu potensi Jawa Timur itu bisa mendatangkan wisatawan dan bisa memberikan ruang baru pebisnis penjenengan bisnis penjenengan lebih bagus. Ya, ekonominya bagus kok Jawa Timur. Ya. Entah itu mancanegara maupun Nusantara, ajak ke Jawa Timur. Kalaupun harus ada berpikir lain menggerakkan orang Jawa Timur ke negara lain, ke tempat lain, nggak apa-apa. Itu ilmu bisnis pasar itu nggak boleh. Kita menang-menang sendiri nggak boleh. Kami buka lebar, semuanya bisa dimanfaatkan supaya semuanya bisa maju. Lalu tentunya yang namanya berpikir membangun, menjadikan lebih bagus, itu kita harus tetap terbuka. Pemerintah Jawa Timur sangat terbuka dengan pikiran-pikiran yang bagus dari teman-teman pelaku pariwisata. Kami siap berkolaborasi, menerima masukan, dan melakukan perubahan-perubahan seiring dengan tuntutan tingkat kepuasan wisatawan untuk bisa datang ke Jawa Timur. Semuanya kami siapkan, dan Bu Gubernur sangat welcome, sangat setuju dengan berpikir ke depan lebih baik daripada hari ini. Terima kasih Pak Yonggi. Baik Pak, waktu jua yang harus memisahkan kita di acara ini. Terima kasih Bapak Sinarto yang sudah meluangkan waktunya berbagi bersama kami dari IINTOA. Pandemi akan segera berakhir, industri pariwisata di Indonesia bisa segera pulih dan menggeliat kembali dari keterpurukan. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan Bapak Sinarto, Eskar MM. Sekali lagi terima kasih. Saya Yongki Adiasa pamit undur diri. Salam pariwisata.